Sejumlah negara Islam sebelumnya mendesak Israel bertanggung jawab penuh atas terbunuhnya pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh. Kini sejumlah negara barat juga memberikan kecaman atas pernyataan tak manusiawi seorang menteri Israel. Kecaman itu berasal dari Uni Eropa, Prancis, dan Inggris. Mereka memprotes pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich tentang isu kelaparan yang ada di Gaza, Palestina pada Rabu 7 Agustus 2024. Smotrich mengatakan akan dibenarkan dan bermoral untuk membiarkan 2 juta warga Gaza kelaparan demi membebaskan tawanan di wilayah Palestina. Pernyataan Smotrich memicu kemarahan dan kecaman dari masyarakat internasional. Uni Eropa yang mengatakan kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil adalah kejahatan perang. Tindakan Smotrich dinilai menghina hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Prancis juga mengungkapkan kekecewaannya atas pernyataan memalukan yang disampaikan Menteri Keuangan Israel. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza merupakan kewajiban. Sementara Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri Inggris, David Lammy, juga menyampaikan kecamannya. David menegaskan pernyataan Smotrich tak bisa dibenarkan. מכניסים סיוע הומניטרי כי אין ברירה. אי אפשר במציאות העולמית של היום לנהל מלחמה. אף אחד בעולם לא ייתן לנו להמית ברעב ובצמא 2 מיליון אזרחים. למרות שזה אולי צודק ומוסרי עד שלא מחזירים את החטופים שלנו, הומניטרית תמורת הומניטרי, נכון מוסרית, אין מה לעשות, חיים היום בתוך מרחב, צריך לגיטימציה בינלאומית למלחמה הזאת. سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية استهدفت المدمرة الأمريكية كول في خليج عدن وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وحققت العملية هدفها بنجاح بفضل. Angkatan bersenjata Yaman mengerahkan semua pasukan menyerang kapal-kapal Amerika Serikat. Akibatnya kapal perusak Washington gagal menghalau serangan tersebut. Kabar ini diumumkan Angkatan bersenjata Yaman pada Rabu 7 Agustus 2024. Mereka mengaku melakukan 3 operasi militer kualitatif. Juru bicara Angkatan bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari, mengungkap 3 operasi tersebut. Pihaknya mengerahkan Angkatan Rudal, Angkatan Udara, Tak Berawak, dan Angkatan Laut. Operasi gabungan ini menargetkan sebuah kapal di Laut Merah. Selain itu, Angkatan bersenjata Yaman juga menyerang 2 kapal perusak Amerika. Serangan pertama menyasar kapal Kole di Teluk Aden. Serangan dilakukan menggunakan sejumlah drone. Kedua, Angkatan Laut menargetkan kapal perusak Amerika Serikat Labuan dengan sejumlah rudal balistik. Kedua kapal itu menjadi sasaran ketika mereka sedang melintasi wilayah operasi Angkatan bersenjata Yaman ke arah utara Laut Merah. Sari lantas berbangga diri lantaran drone dan rudalnya tak bisa dihalau kapal perusak Amerika Serikat. Hubungan antara Rusia dan Iran membuat khawatir Amerika Serikat dan Israel. Rusia dinilai memanfaatkan ketegangan di Timur Tengah untuk kepentingan pribadi. Amerika Serikat dan kekuatan Eropa baru-baru ini menyatakan kekhawatirannya atas meningkatnya keterlibatan Rusia dalam konflik Timur Tengah. Terlebih soal kolaborasi Moskow dengan Iran dan dukungannya terhadap gerakan Ansarullah di Yaman. Surat kabar Israel Haaretz lantas mengungkap kekhawatiran utama Amerika Serikat dan Eropa. Mereka menilai Rusia akan memanfaatkan ketegangan ini untuk memajukan kepentingannya di Timur Tengah, yaitu dengan cara mendukung Iran dan organisasi sekutunya dalam konflik berkelanjutan mereka dengan Israel. Seorang pejabat senior Amerika Serikat mengaku melihat tanda-tanda soal keterlibatan Rusia dalam mendukung poros perlawanan. Keterlibatan Moskow kian terlihat setelah kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, ke Iran. Kerjasama Rusia dan Iran disebut tak hanya membuat khawatir Amerika Serikat, tetapi juga dapat merugikan Israel. Pangkalan-pangkalan militer Israel kembali diserang pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Serangan dilakukan menggunakan puluhan rudal hingga menyebabkan ledakan. Serangkaian serangan ini diluncurkan Hizbullah pada Rabu 7 Agustus 2024. Pertama, mereka menargetkan markas Korps Utara di Pangkalan Ain Zaitim di perbatasan Safad. Pangkalan tersebut dibombardir menggunakan roket Katyusha. Hizbullah juga menyerang posisi artileri musuh di Zaura dengan segerombolan serangan, menargetkan posisi dan pemukiman perwira dan tentara. Tembakan tersebut diklaim tepat mengenai sasaran hingga menyebabkan korban jiwa.
Dikatakan Hizbullah serangan-serangan ini sebagai tanggapan atas serangan dan pembunuhan yang dilakukan Israel di kota Mifdon dan Joya. Tak berhenti di sana, perlawanan juga menyerang situs Jal Al-Alam dengan peluru artileri. Situs Al-Malikiyah dan Al-Samaha diserang 2 kali dan posisi tentara musuh di dalamnya menjadi korban. Kota Haifa menjadi target menarik bagi pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah. Pasalnya, kota tersebut memiliki fasilitas strategis, sehingga sekali menyerang, Hizbullah dapat melumpuhkan Israel. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrullah telah mengeluarkan ancaman untuk menyerang Israel. Media Israel lantas menggambarkan skenario hari-hari pertama serangan terhadap Haifa sebagai hal yang mengerikan. Dikutip dari Al-Mayadin, penduduk di wilayah Haifa harus bersiap menghadapi skenario apapun. Media tersebut lantas mengungkap sejumlah alasan mengapa Haifa menarik bagi Hizbullah untuk diserang. Haifa sendiri merupakan kota terbesar ketiga dengan populasi 300.000 orang atau lebih. Kota tersebut memiliki konsentrasi fasilitas strategis termasuk pelabuhan, kilang, dan kamp tentara. Ada juga pembangkit listrik, pabrik keamanan, serta fasilitas lainnya. Di sana juga digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya dalam jumlah besar. Sementara Wakil Wali Kota Syarif Golan mengatakan semua persiapan telah dilakukan untuk menghadapi serangan Hizbullah. Israel mengalami ketegangan setelah mendapat ancaman serangan dari Iran dan Hizbullah. Sejumlah persiapan telah dilakukan mulai dari bunker hingga stok darah. Tempat persembunyian bawah tanah dipersiapkan bagi rakyat agar tetap selamat jika sewaktu-waktu Iran menyerang Israel. Pemerintah setempat juga menyiapkan bunker untuk stok air bersih, darah, obat-obatan, hingga menyiagakan layanan ambulans. Selain itu, pabrik-pabrik juga telah memindahkan bahan-bahan berbahaya. Persiapan ini disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hingga saat ini belum jelas kapan serangan Iran Hizbullah akan diluncurkan. Badan Intelijen Barat memprediksi serangan diluncurkan pada 12 hingga 13 Agustus 2024, yaitu bertepatan dengan salah satu hari besar Yahudi. Sebelumnya, pejabat Iran memastikan skenario balasan atas terbunuhnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, tak bisa dibaca siapapun. Hanya Iran, serangan juga diduga akan dilakukan Hizbullah di Lebanon dan Yaman. Hizbullah menegaskan akan menembakkan roket-roket dan senjata berat lainnya jauh lebih besar lagi. Dipastikan Israel akan diserang siang malam.